Shalom, selamat pagi Sobat SCTI yang terkasih. Senang sekali karena pagi ini di tahun yang baru kita bertemu kembali dalam acara Ragi, Renungan Pagi. Sebelum kita memulai karya kita di hari ini, marilah kita terlebih dahulu merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Pagi ini kita akan belajar dari seorang pemuda yang luar biasa yang bernama Yusuf. Kalau kita membaca kisah Yusuf, kita sepakat rasanya kalau hidup Yusuf itu bagaikan roller coaster. Hidupnya penuh tantangan dan juga penuh kejutan. Di tanah kelahirannya, Yusuf begitu dikasihan ayahnya, namun ia juga dibenci oleh saudara-saudaranya. Sampai akhirnya ia dijual ke orang Midian. Di negeri orang, di Mesir, ia dikasihi oleh Potifar, namun ia difitnah oleh istri Potifar, sehingga harus dipenjara. Di dalam penjara, ia dikasihi oleh kepala sipir penjara, namun justru dilupakan oleh juru minum dan juru roti raja. Namun siapa yang menyangka, justru dari balik jeruji penjaralah kehidupan Yusuf menjadi moncer, hingga akhirnya ia menjadi penguasa Mesir. Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya yang menjadi kunci kehidupan Yusuf? Kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Walaupun kata ini muncul 3 kali dalam biografi kehidupan Yusuf, namun kata menyertai ini menjadi kunci untuk memahami, kunci untuk mengerti keseluruhan narasi kehidupan Yusuf yang disertai Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyertai memiliki arti ikut ambil bagian, menolong, atau mendampingi. Itu arti menyertai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari definisi ini, maka kita tahu, rupanya kuncinya adalah apa? Tuhan ikut ambil bagian dalam kehidupan Yusuf. Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan Yusuf. Tuhan menolong dan mendampingi hidup Yusuf. Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Penyertaan Tuhan ini nampak saat Yusuf bekerja. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tentu saja tidak mudah buat seorang anak muda yang bernama Yusuf memulai kehidupan yang baru, di tengah-tengah lingkungan yang baru, jauh dari keluarganya, jauh dari ayahnya, jauh dari saudara-saudaranya. Tentu saja tidak mudah buat Yusuf bertemu dengan orang-orang yang baru, memiliki bos yang baru, yaitu Potifar. Dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang baru, itu juga tidak mudah. Mungkin Yusuf tidak terbiasa untuk beres-beres rumah. Mungkin juga Yusuf belum terbiasa untuk mengurus seluruh isi rumah. Dia tidak tahu bagaimana caranya membersihkan isi rumah. Tapi kini, mau tidak mau, sekarang pekerjaan Yusuf adalah sebagai asisten rumah tangga Potifar. Itulah tanggung jawab Yusuf sekarang yang harus dia terima. Itulah kenyataan yang harus dijalani oleh Yusuf. Namun di tengah-tengah segala sesuatu yang baru, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan ikut campur tangan untuk setiap yang dikerjakan Yusuf. Tuhan menolong semua tugas dan tanggung jawab Yusuf. Sehingga ayat yang kedua dikatakan, semua tanggung jawab yang dipercayakan pada Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Hal ini membuat Yusuf mendapat penghargaan dari Potifar, mendapat reward dari Potifar.
Bagian terakhir dikatakan, Yusuf diizinkan tinggal di rumah Potifar. Tidak itu saja, bahkan Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, diberikan kuasa atas segala milik Potifar. Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar. Tentu saja hal ini merupakan lompatan yang cukup besar dalam kehidupan Yusuf. Pasti hal ini membuat kehidupan Yusuf lebih baik lagi. Tapi rupanya ini bukanlah akhir dari perjalanan hidup Yusuf. Karena kita tahu selanjutnya, Yusuf harus mendekam dalam penjara. Bukan karena ia menyalahgunakan kekuasaan, bukan juga karena ia melakukan tindakan amoral, tetapi justru sebaliknya, ia dipenjara karena ia menjaga integritasnya, ia menjaga kepercayaan yang diberikan Potifar kepadanya. Ia harus menikmati jeruji penjara karena ia difitnah oleh istri Potifar. Tapi perhatikanlah baik-baik bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Tuhan tidak hanya menyertai Yusuf saat pekerjaannya berhasil. Tuhan tidak hanya ikut campur dalam kehidupan Yusuf saat hidupnya nyaman dan terjamin. Tetapi Tuhan juga menyertai Yusuf ketika Yusuf dalam keadaan susah. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau kita perhatikan ayat ini, di dalam penjara, rupanya Yusuf juga menjadi kesayangan kepala penjara. Sehingga kepala penjara tidak segan-segan memberikan kepercayaan penuh kepada Yusuf untuk mengurusi segala hal yang dibutuhkan untuk keperluan penjara itu. Coba Anda bayangkan, seorang asing, bukan orang Mesir, tapi orang Kanaan, mendapat kepercayaan dari kepala penjara kerajaan Mesir. Seorang yang dianggap kriminal karena dituduh melakukan percobaan pemerkosaan terhadap istri Potifar menjadi kesayangan kepala penjara. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, tentu saja hal ini mustahil. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, tidak mungkin Yusuf menerima semua keistimewaan ini. Kunci kehidupan Yusuf adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan campur tangan. Karena Tuhan menolong, mengiringi seluruh kehidupan Yusuf. Sobat STTI yang terkasih, tahun ini kita masih akan menghadapi pandemi. Kita masih akan hidup berdampingan dengan COVID-19, dengan kenormalan yang baru. Tahun ini mungkin pelayanan kita akan menghadapi tantangan yang hebat. Mungkin situasi ekonomi kita akan terguncang. Tapi percayalah akan penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2021. Tuhan sudah ikut campur tangan dalam pelayanan kita. Tuhan sudah menolong kita dalam kesusahan. Tuhan sudah menguatkan kita saat kita lemah. Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di tahun 2022 ini. Jangan khawatir, jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi yang kami tahu satu, Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan pasti akan campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan pasti akan menyertai hidup kami.
Kami percayakan hidup kami di tahun 2022 ini hanya di dalam pimpinan Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa, menyerahkan hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.